Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Vidya Andika dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai hadis, metode, dan teknik dakwah, yaitu yang ada taklim, hikayat, dan risalah. Yang pertama kita akan menjelaskan metode dakwah. Metode dakwah dapat dikatakan suatu cara dan arah untuk berjalan yang menuntun perjalanan dakwah dengan baik dan benar, sehingga menjadikan sebuah tiket untuk masuk dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seorang dai akan bisa lebih mudah untuk berdakwah dengan metode-metode yang sudah diajarkan dan sesuai dengan kemampuan diri dengan jalan yang sudah diajarkan. Kemudian, untuk teknik tak jauh beda dengan metode, karena teknik tersendiri juga bisa disebut metode. Karena teknik juga memiliki tujuan yang berguna untuk memperjelas suatu cara atau rancangan tersendiri di dalam melakukan sesuatu, sehingga bisa terarahkan dengan baik. Teknik biasanya dimiliki masing-masing orang sesuai dengan tipe sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan taklim. Di sini taklim itu berasal dari kata dasar alama, ya yu'alamu, dan taklim. Yu'alimu diartikan dengan mengajarkan, dan taklim artinya pengajaran. Kemudian taklim secara umum hanya terbatas kepada pengajaran atau proses transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan kognitif, semata-mata proses dari tidak tahu menjadi tahu. Misalnya kita dari informasi yang kita tahu, tidak tahu menjadi tahu. Kemudian beberapa ahli pendidikan mendefinisikan taklim sebagai berikut. Yang pertama, menurut Rashid Ridho, taklim itu proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan ketentuan tertentu. Kemudian Rashid Ridho memahami kata alama yang sebagai proses bertransmisi yang dilakukan secara bertahap sehingga Adam menyaksikan dan menganalisis asma yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Taklim mencap kepada fase bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Yang kedua, menurut Abdul Fattah Jalal mendefinisikan taklim sebagai proses pemberi pengetahuan, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Taklim menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidup serta pedoman perilaku yang baik. Taklim merupakan proses yang terus-menerus diusahakan semenjak dilahirkan, sebab manusia dilahirkan tak mengetahui apa-apa, tetapi ia dibekali dengan berbagai potensi dan mempersiapkan untuk meraih dan memahami ilmu pengetahuan, serta memanfaatkannya dalam kehidupan. Selanjutnya, hikayat. Hikayat itu sendiri adalah metode kisah atau dakwah bil hikayah, merupakan cara berdakwah dengan cara bercerita, menyampaikan suatu kisah yang di dalamnya terkandung pesan-pesan, nilai dan moral agama. Ada banyak kata qasas, kisah atau cerita dengan segala definisinya yang diungkap dalam Al-Quran. Misalnya dalam surat Hud 120 yang artinya, dan semua kisah dari rasul kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Penggunaan metode kisah dalam berdakwah juga dapat diteladani dari Rasulullah yang mengisahkan suatu cerita untuk menyampaikan dakwahnya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya ya Rasulullah,
Bersabda, ada di antara laki-laki sedang berjalan dalam keadaan haus, maka laki-laki tersebut turun ke sumur untuk minum air di dalamnya. Kemudian laki-laki tersebut ketika keluar, maka saat itulah ia melihat anjing yang sedang memakan pasir karena kehausan. Maka lelaki itu mendekati anjing tersebut dan berkata, "Dia mendekati sumur seperti halnya aku mendekatinya." Maka dia mengambil sesuatu yang ringan, kemudian dia meletakkan di mulutnya. Kemudian ia naik dan meminumkan pada anjing tersebut yang sedang kehausan. Allah senang terhadap laki-laki tersebut, maka Allah mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah sesungguhnya semua binatang yang ada di sekeliling kita itu pahala?" Rasulullah menjawab, "Dalam setiap kesengajaan menolong itu pahala." Dari hadis tersebut telah dijelaskan bahwa ada kalanya Rasulullah SAW menyampaikan kisah untuk berdakwah dengan tujuan ada pesan, nilai, dan moral yang dapat diambil sebagai pelajaran untuk pengikut berikutnya. Materi selanjutnya itu risalah. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa risalah mengandung beberapa makna seperti surat, keterangan, atau perintah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bukti kerasulannya. Kata risalah sering pula diartikan dalam kehidupan sehari-hari dengan surat atau pesan tertulis. Hal itu dapat saja diartikan karena wahyu sebagai risalah yang datang dari Allah yang berisi keterangan dan pesan tertulis yang dikirimkan oleh Allah kepada manusia melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya. Dapat pula dikatakan bahwa risalah adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui perantaraan seseorang atau beberapa rasul untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan makhluk lingkungannya. Al-Quran mengungkapkan risalah sangat rasional karena etika Al-Quran didasarkan pada prinsipnya logis bahwa segala sesuatu yang membahayakan keselamatan umat manusia adalah immoral. Risalah atau wahyu merupakan pancaran malaikat adalah kekuatan yang memancarkan dan diterima oleh Nabi dan yang turun kepada mereka merupakan pancaran yang bersambung dan terperinci dan menjadi kekhusukan bagi para penerimanya. Kemudian risalah yang dibawa oleh Rasulullah mensyaratkan ajaran moral yang utama. Para rasul mengajak manusia untuk memalingkan nafsu dari kelezatan dunia yang fana untuk mencapai ide cita-cita yang tinggi. Dalam kaitan ini pula, Rasul memberitakan kepada manusia tentang yang gaib yang diizinkan Allah untuk mereka ketahui. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.